Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita bahasannya mengenai tabung vakum berwarna abu-abu ya, grey, abu-abu, yang mana di sini berisi sodium fluorid atau fluorida, natrium fluorida NaF. Kita tahu NaF ini dia merupakan antiglikolitik sehingga menghambat pemecahan glukosa oleh sel-sel darah. Untuk mencegah pembekuannya, maka potasium oksalat atau kalium oksalat yang digunakan, karena oksalat ini mengikat kalsium, membentuk kalsium oksalat yang tidak aktif lagi kalsiumnya. Isinya NaF-nya ini 5 mg, sementara kalsium oksalatnya kalium oksalatnya 4 mg. Jadi 5 dan 4 masing-masing ditambahkan. Lalu kita lihat di sini informasinya, in vitro diagnostik, ini steril ya kan, sekali pakai, nomor lot, kemudian expired date-nya, lalu di sini perusahaan yang memproduksinya, BD ya. Nah, untuk volumenya 2 ml. Jadi sesuai garisnya ya, ada garisnya ini adalah 2 ml daya sedot vakumnya. Jadi idealnya untuk pencampurannya 2 ml. Dan ini antikoagulannya kita dekatkan ya, bentuknya serbuk ya. Nah, kita zoom aja biar lebih enak. Kurang fokus ya jadinya. Nah, antikoagulannya serbuk sehingga dia perlu kita inversi ya, pengocokannya selama kurang lebih 4 sampai dengan 8 kali inversi. Nah, ini wujudnya, dia bubuk. Jadi teman-teman, yang perlu diperhatikan penggunaannya ini adalah pastikan bahwa sudah larut sempurna serbuk ini saat kita homogenkan 4 sampai 8 inversi darah dengan antikoagulan serbuk ini. Nah, ini. Lalu teman-teman, di sini yang perlu diperhatikan bahwa idealnya glikolisis itu terjadi apabila darah dibiarkan selama kurang lebih 2 sampai 3 jam. Jadi ini kalau misalnya pemeriksaannya ditunda kurang lebih 2 jam, bisa menggunakan ini. Mungkin karena pasien yang banyak atau perlu transport yang lama untuk sampai ke laboratorium induk, jadi perlu penundaan. Untuk pemeriksaan glukosa darah inilah yang ideal. Lalu pertanyaan, apakah antikoagulan ini boleh digunakan untuk pemeriksaan lain? Sebenarnya sih boleh, tapi spesifik hanya untuk glukosa. Kalau untuk darah rutin ya mungkin kurang baik, karena kalium oksalat ini menyebabkan eritrosit mengkerut, ya kan? Mengkerut. Nah, seharusnya kalau mencegah supaya eritrosit jangan mengkerut ini diseimbangkan dengan amonium oksalat yang menyebabkan eritrosit mengembang, seperti halnya antikoagulan Paul Heller balen oksalat. Nah, itu 2:3 menyebabkan eritrosit tidak mengalami mengkerut atau mengembang. Jadi kurang bagus ya untuk darah rutin. Tapi untuk pemeriksaan yang lain, misalnya untuk membuat sediaan malaria mungkin, atau membuat untuk pemeriksaan golongan darah, ini masih bisa dilaksanakan karena tidak ada hubungannya pemeriksaan itu dengan morfologi sel. Jadi kalau untuk hapusan darah kayaknya tidak boleh, karena selnya akan mengalami mengkerut eritrositnya. Oke, ini BD warnanya abu-abu, sodium fluorida. Mungkin itu saja materi kita mengenai review
tabung vakum warna abu-abu, yaitu tabung yang berisi NaF, natrium fluorida, dan kalium oksalat. Pastinya ini dia meminta untuk vakumnya sebanyak 2 ml sesuai ada garis warna biru ini, berarti batasnya untuk penyedotan darah. Nah ini oke, kita lanjut lagi. Nah ini sementara di sebelah ini adalah tabung vakum warna merah ya, warna merah. Ini yang no aditif atau plain, tidak ada zat tambahan. Nah keduanya ini sama, terbuat dari gelas ya, tapi tidak dijelaskan di sini. Yang sebelah yang ini ada gelas tulisannya, 2 dicoret, artinya sekali pakai buang. 3 ml ini daya sedotnya. Nah ada garis 3-nya. Kalau ini tidak ada tulisannya mili anunya, cuma dia tanda warna biru. Kalau ini ada garisnya di 3, 4, 5, 1. Nah ini plain ini berarti kosong, tidak ada apa-apanya, terbuat dari kaca ya. Nah terbuat dari kaca keduanya. Jadi yang pastinya teman-teman, penggunaan tabung vakum ini pastikan belum masuk ke masa kadaluarsa. Karena kalau sudah kadaluarsa, pertama kalau yang menggunakan aditifnya mungkin akan mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, kevakumannya ya, daya sedotnya akan berkurang bila sudah kadaluarsa. Lalu tabung vakum ini perhatikan wujud fisiknya ya, wujud fisiknya. Kalau wujud fisiknya ini mengalami cacat atau segala rusak, atau bagian tutupnya ini mengalami gangguan atau rusak karetnya, itu tidak usah digunakan karena risikonya tadi kevakumannya atau kontaminasi dari luar itu berisiko mengganggu spesimen yang kita kumpulkan teman-teman. Jadi penting ya buat teman-teman untuk memperhatikan itu. Lalu tabung vakum ini sebaiknya teman-teman digunakan atau dipakai sesuai dengan keperluan. Jangan gunakan tabung vakum yang ukurannya besar, karena sesuai dengan keperluan kita. Karena ini terkait dengan penyedotan di vena pasien. Apabila terlalu besar volumenya, maka berisiko gagal. Misalnya kita menggunakan 3 atau 4 tabung vakum untuk spesimen pemeriksaan pasien. Ya mungkin pada saat pengambilan venanya itu, kalau venanya gampang dan mudah besar itu lancar, tapi begitu sulit, isapan pertama, tabung pertama ya oke, kedua mulai kurang bagus, ketiga, keempat, nah ini yang resikonya. Akhirnya ada spesimen yang tidak maksimal nanti terisi dengan tabung vakum tadi. Belum lagi ditambah dengan sikap pasien yang kurang kooperatif, misalnya pada anak misalnya, artinya dia bergerak tangannya itu kurang kooperatif. Nah kira-kira itu saja teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.